Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Bakasatria dengan NIM 221020300024. Kali ini saya akan melakukan pengerjaan UAS dengan mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen Bapak Muhammad Rasdi Filmi. Pada UAS kali ini saya mendapat tugas dengan menghitung uji rata-rata dua populasi independen. Dalam video ini harus menjelaskan mengenai beberapa materi, yaitu ada 4 materi di sini. Yang pertama konsep dasar materi, langkah analisis, studi kasus dengan Microsoft Excel, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam dunia penelitian dan analisis data, statistik memegang peranan yang sangat penting. Salah satu aspek statistik yang kerap digunakan yaitu uji hipotesis, yang membantu para peneliti membuat keputusan berdasarkan data sampel. Nah, di antara berbagai jenis uji hipotesis, uji rata-rata dua populasi independen merupakan salah satu metode yang sangat berharga, terutama ketika kita ingin membandingkan dua kelompok yang berbeda. Uji rata-rata dua populasi independen bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara rata-rata dua populasi yang tidak saling berhubungan. Contoh umum penggunaannya termasuk membandingkan efektivitas dua metode pengajaran yang berbeda. Nah, untuk menguji perbedaan rata-rata pendapatan antara dua kelompok demografi atau menilai perbedaan dalam tingkat kepuasan antara dua layanan pelanggan yang berbeda, metode ini menjadi sangat penting karena memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang valid dan terinformasi dari data yang ada. Pada intinya, uji ini melibatkan dua sampel yang diambil dari dua populasi yang berbeda. Dua sampel tersebut diasumsikan independen, yang artinya pengamatan pada satu sampel tidak mempengaruhi pengamatan pada sampel lainnya. Asumsi ini penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari uji statistik tersebut dapat diandalkan. Uji rata-rata dua populasi independen juga memerlukan beberapa asumsi dasar untuk memberikan hasil yang akurat. Pertama, dari data kedua populasi harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Asumsi ini dapat diverifikasi dengan berbagai metode, termasuk grafik normalitas atau uji normalitas statistik. Kedua, yaitu varians dari kedua populasi dianggap sama. Nah, dengan adanya uji ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan yang signifikan secara statistik antara dua kelompok, yang pada kiranya dapat mengarahkan tindakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Dalam uji rata-rata dua populasi independen itu ada syarat dan asumsi. Syarat dan asumsi itu sendiri di sini ada 3. Yang pertama independensi, yang kedua distribusi normal, dan yang ketiga yaitu varians yang sama atau berbeda. Independensi sendiri yaitu dua sampel yang diambil harus independen satu sama lain, yang artinya pengambilan sampel dari satu populasi tidak mempengaruhi pengambilan sampel dari populasi lainnya. Selanjutnya distribusi normal yaitu data dari kedua populasi harus terdistribusi normal, terutama jika ukuran sampel kecil. Namun, untuk sampel yang ukuran besar, asumsi normalitas dapat diabaikan karena hukum jumlah besar. Selanjutnya, varian yang sama atau berbeda, yaitu uji ini dapat dilakukan dengan asumsi varian yang sama atau varian yang berbeda. Pemilihan metode uji tergantung pada hasil uji homogenitas varians. Untuk hipotesis uji varians itu ada H0 atau variansi sama, terus H1 variansi berbeda. Dalam langkah analisis di sini saya akan mengambil perbandingan desa antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman.
dikarenakan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman ini memiliki jumlah kecamatan yang sama, yaitu 17 kecamatan yang nantinya akan dihitung desanya. Jadi nanti ada 17 nomor karena mengikuti jumlah dari kecamatannya, tapi tetap yang dihitung yaitu desanya. Setelah masuk pada Excel, di sini sudah dipaparkan perbandingan antara kelurahan atau desa di Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman. Yang kiri Kabupaten Bantul dan yang kanan Kabupaten Sleman. Selanjutnya untuk menghitung rata-ratanya yaitu dengan masuk ke data, lanjut ke bagian data analisis. Nah, setelah masuk ke data analisis, cari yang bertuliskan t-test to sample assuming equal variance. Nah, itu pencet OK. Nah, setelah masuk ke sini, ya kita pastikan lagi yaitu untuk variabel satunya kita ambil dari Kabupaten Bantul. Oke, yang selanjutnya itu variabel kedua dari Kabupaten Sleman. Oke, terus label masuk. Setelah itu kalau udah semuanya, pencet OK. Nah, di sini sudah keluar. Kita besarkan lagi. Nah, sudah ketemu hasilnya dari Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman. Dengan rata-rata sendiri, Kabupaten Bantul 4,4 sekian dan Kabupaten Sleman 5,0 sekian. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari perbandingan rata-rata kelurahan atau desa di Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Sleman itu berbeda. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan rata-rata desa di Kabupaten Bantul dengan desa di Kabupaten Sleman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.